Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa podcast di mana saja Anda berada. Pada kesempatan hari ini di ruang podcast ini telah hadir salah satu narasumber kita pada hari ini adalah Mbak Vika Adila SPD. Nah, Mbak Vika Adila SPD ini adalah salah satu senior dari P3H yang ada di Kabupaten Magetan. P3H itu adalah pendamping proses produk halal. Maka pada hari ini kita akan berbincang-bincang sejenak dengan Mbak Vika ini ya tentang sertifikasi produk halal, di mana sertifikasi produk halal ini adalah salah satu program di Kementerian Agama yang bekerja sama dengan BPJPH Pusat untuk mensertifikasi produk-produk halal para pelaku usaha atau UMKM ya, agar produk-produk mereka bisa tersertifikasi halal ke depannya. Itu ya Mbak Vika. Selain itu mungkin perlu diketahui juga Mbak Vika ini selain P3H dia adalah juga penyuluh di KUA Kecamatan Magetan, dan beliau ini adalah salah satu owner dari pemilik Kebab Bumbe yang ada di Magetan. Mungkin para pemirsa tahu Kebab Bumbe, maka inilah owner dari Kebab Bumbe itu ya. Oke Mbak Vika, kita sapa dulu. Iya Bu Dian. Assalamualaikum Mbak Vika, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Dian. Oke, terkait dengan sertifikasi halal ini Mbak Vika ya. Jauh sebelum Kemenak ini mungkin bekerja sama dengan BPJPH Pusat dalam program sertifikasi halal ini, Mbak Vika sudah menjadi pendamping halal jauh-jauh ya. Berapa tahun Mbak Vika? Itu November tahun 2021 Bu Dian. Oh gitu, mungkin bisa diceritakan gitu bagaimana dulu awalnya Mbak Vika itu menjadi salah satu pendamping proses produk halal sampai saat ini, yang mungkin menjadi salah satu senior atau mungkin pakarnya di antara P3H yang lain ya, yang karena yang mengawali juga dulu Mbak Vika sudah mengikuti diklat dan lain sebagainya. Mungkin bisa diceritakan Mbak Vika? Iya, terima kasih atas waktunya Bu Dian. Bercerita di awal perjalanan saya menjadi P3H ya. Sebenarnya itu sudah kerjasama dari awal dari IAIN Sunan Ampel buat pelatihan diklat dan meminta ke Kemenak Kanwil untuk mengirimkan pesertanya. Kebetulan dari Magetan yang dikirim 2 dan saya nggak termasuk Bu Dian. Oh malahan? Malahan iya, Mbak Novi kan kebetulan beda bidang kan. Akhirnya Mbak Novi, ini harusnya Mbak Vika ikut Mbak, dan di situ di hari pertama saya belum bisa gabung. Dan hari kedua saya gabung secara ilegal ya, kelihatan. Oh, gitu. Iya, ilegal karena apa? Karena nggak ada surat tugas dari Kemenak gitu. Jadi Mbak Novi langsung menghubungi ke Mbak Lala BPJPH Pusat untuk menambah peserta. Kebetulan di ACC dan saya dimasukkan, alhamdulillah. Jadi diklat selama 3 hari itu saya yang hari pertama tidak mengikuti. Oh iya. Gitu. Terus alhamdulillah lolos dengan nilai ya kurang karena hari pertama kan tidak mengetahui materi yang disampaikan dan semua diklat di awal itu benar-benar gimana itu ya? Diklat offline atau online? Online kan itu masih suasana berarti COVID. Itu tahun berapa Mbak Vika? November 2021. Itu iya, kan masih belum iya Budian. Rame-ramenya COVID itu ya. Diklatnya pun benar-benar enggak bisa kita, walaupun Zoom benar-benar enggak bisa kita tinggal. Karena setiap sesi harus ada tugas yang kita setorkan. Jadi kayak harus intensif duduk pagi sampai sore dengan menyimak segala materi dan mengerjakan, harus setor tugas gitu Budian. Terus alhamdulillah lolos. Di awal perjalanan di P3H itu kita dapat jatah 7 orang pelaku usaha otomatis dari sistem gitu. Di sistem Si Halal itu sudah ada 7 nama, ada 7 alamatnya sama teleponnya sudah lengkap. Kita harus menindaklanjuti mereka dan
kita door to door Bu Dian. Dulu ya. Iya, awal Untuk sekali mencari pelaku usaha yang 7 orang itu, Heeh. saya kan sama Mbak Novi bergabung, itu 7 orang kita datangi satu persatu. Dan mereka nggak nyadar kalau mereka itu daftar si halal. Nah, Oh, jadi ada yang ditolak, ada yang apa itu Mbak? Jadi kampanye halal kan belum menggema. Belum seperti sekarang Sekarang kan maksudnya. enak, langsung tinggal aja halal langsung ada minat. Wes gak perlu gini Mbak, wes payu kok produkku, ada yang bilang seperti itu. Jadi perjalanannya pertama itu sangat berat sekali untuk mensosialisasikan halal kepada pelaku usaha. berarti itu dari awal sampean diklat itu, Ya, itu sampai sekarang begitu digaungkan ada sertifikasi halal ini udah berapa tahun berarti dari sampean ini diklat pertama? 2023 berarti 2 tahun ya. 2 tahun baru Iya. baru ini ya, baru Iya, Kemenag sekarang bekerja sama ini dengan memang kan BPJPH harusnya sudah Kemenag itu, BPJPH bagian dari Kemenag. bagian dari gitu. Kemenag, iya. Heeh. Ya itu sudah digencar-gencarkan dengan semua dengan kekabannya Pak Presiden juga, jadi lebih mudah gitu sekarang itu, lebih dimudahkan, lebih digaungkan. Kalau dulu masih sangat sulit sekali Bu Dian. Nah, ini kan tahun depan. Iya. Nah, tahun depan itu tahun 2024 ya. Agustus. Iya. Agustus Oktober tanggal 7 17. Oktober itu semua kan harus sudah tersertifikasi halal. Iya. Nah, itu ada salah satu program Ya. Sehati ya. Iya. Sehati itu sebetulnya gimana Mbak? Ya, Sehati ini memang program dari BPJPH yang melayani proses sertifikasi halal secara gratis. Secara Kemudian gratis. namanya Self Declare. Nah, itu dengan syarat gratis ya, dengan syarat UMK di bawah 500 juta per tahun omsetnya. Dan itu sudah berjalan minimal 1 tahun. Terus Usahanya ya. iya, 1 syarat tahun. untuk mengikuti Sehati ini seperti itu. Terus barang produk yang didaftarkan non sembelihan. Jadi kalau ada barang mengandung sembelihan itu bisa, tapi harus ada sertifikat halal dari RPU atau RPH-nya itu Brian. Jadi kalau non sembelihan itu lancar-lancar bisa saja gitu. Oh, gitu. Terus ini Sehati itu kira-kira sampai kapan ini? Insya Allah ini tahun depan ini masih dibuka lagi insya Allah ya. Oh, tahun depan untuk mengejar. Iya, masih target. banyak yang membutuhkan Budian, karena pelaku usaha mikro kita itu sangat banyak sekali. Masih. Kalau segera ditutup nanti kasihan yang belum. Soalnya bayar ya. Iya, Terus berbayar ada- untuk reguler itu. Ada semacam sanksi, ya kan? Iya, Ketika untuk nanti tahun 2024 itu belum tersertifikasi halal. tersertifikasi halal. Sanksinya apa saja itu Mbak Vika? Mulai dari dilarang beredar, bisa juga denda Budian. Jadi untuk mungkin bisa kayak operasi pasar di WRT itu kan, di pasar-pasar modern tanpa ada WRT dan sertifikasi halal mungkin bisa ditarik dari peredaran gitu. Oh, gitu. Selama menjadi P3H ya sampai sekarang ini 2 tahunan ya, 2 atau berapa tahun ini, tentu banyak sekali ya suka duka yang dialami Mbak Vika untuk bagaimana pendekatannya kepada pelaku usaha, bagaimana menyadarkan, mensosialisasikan kepada pelaku usaha untuk mau paling tidak mensertifikasi halalkan produk-produknya itu. Ya, karena setahu saya terkadang ada beberapa kendala Mbak Vika ketika pelaku usaha itu kita sosialisasi gitu ya. Terus ngomongnya takut pajak lah, Iya, Bu. males ribet lah dan lain sebagainya. Nah, terus kira-kira pengalaman Mbak Vika ngalami hal seperti itu, suka duka di lapangan itu gimana Mbak? Untuk Banyak sekali Budian untuk suka dukanya ya. Di awal yang seperti saya keliling ya, yang tadi door to door seperti sales sampai ditolak. Dari 7 itu Budian, yang goal itu cuma 5 saya. 5 itu pendamping pelaku usaha lain nggak dari daftar draft itu gitu.
banyak yang yaitu pertama takut pajak, terus ada yang bilang ribet nggak pakai gini wis laku daganganku gitu. Ada lagi yang macam-macam enak betulan ndak jual, kan saya kasih tahu kalau sanksinya seperti ini, nggak jualan pisan enak nanti minta ke suami aja, sampai seperti itu Bu Dian. Jadi kata-kata pedas itu juga sering kita dapatkan di lapangan gitu. Nah, untuk mensiasati itu saya mengedukasi secara perlahan. Ini loh Bu, kalau dengan adanya sertifikat halal, jenengan bisa masuk ke pasar modern, bisa masuk ke titip ke toko-toko itu, orang kita kasih ibarat gitu. Ibarat beli makanan, ada yang halal dan ada yang enggak. Ibu pilih yang mana dengan jenis yang sama? Ya jelas milih yang halal Mbak. Lah, kalau halal sama tahu halal dari mana kalau nggak ada tulisan halalnya gitu. Dengan sedikit sentuhan dari hati ke hati mungkin ya. Soalnya kalau pelaku usaha itu kebanyakan mereka sudah capek produksi Bu. Jadi kalau kita ngomongnya agak terlalu keras atau terlalu dalam itu mereka akan emosi. Jadi kita sentuh dari hal-hal yang kita berikan contoh, gambaran, kita bicara santai saja, nanti insya Allah akan terbuka untuk mengurus halal. Tapi untuk saat ini sangat mudah sekali karena memang sudah digaungkan oleh pemerintah, sudah di mana-mana halal. Jadi pelaku usaha sekarang pendamping juga nggak repot-repot nyari kemana, itu sudah didatangi karena kesadaran sudah semakin tinggi untuk mendaftarkan produknya. Yuk, masih ada sih Mbak kadang ya yang punya pemikiran seperti itu, pajak terutama. Betul. Ketakutan akan kalau jangan-jangan kena pajak. Sekarang bayangkan kalau pedagang pecel misalnya, pedagang-pedagang kecil, kalau mereka harus dibebani pajak kan pikir mereka berat banget ya. Apalagi ketika kita daftar, kita ngasih sosialisasi kan P3H minta KTP kan. Nah itu kadang pelaku usaha juga mikirnya kok dijalui KTP gawe hopo. Itu kan memang harus ada NIB Bu. Untuk salah satu syarat mutlak dan harus dipenuhi adalah NIB, nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha itu dikeluarkan oleh DMPPTSP atau perizinan ya. Itu wajib dan harus menggunakan KTP. Nah, NIB itu kayak SIM-nya usaha. Kalau sudah punya akses NIB, masuk untuk semua itu ya, halal, PIRT itu juga sebagai pengganti SIUP atau surat keterangan usaha dari desa. Jadi kalau sudah punya NIB itu tidak perlu ngurus SIUP atau nggak perlu lagi ke desa. Setiap minta keterangan itu tidak perlu. Dengan satu NIB itu cukup menghandle semuanya. Nah, yang ditakutkan para pelaku usaha mungkin proses ketika NIB ini. Kan memang di situ ada kolom NPWP. Lah NPWP kan cenderung ke pajak, sedangkan di NPWP itu dikasih kosong aja bisa. Jadi nggak perlu takut harus ngurus NPWP. Kalau memang produksinya sudah besar, memang diwajibkan untuk NPWP sebagai salah satu syarat untuk ikut e-katalog Bu Dian. E-katalog itu program pemerintah pembelanjaan lewat e-katalog Magetan itu. Nah persyaratannya memang harus ada NPWP dan harus sukses pajak. Jadi ada pemerintah juga melonggarkan kebijakan untuk pelaku usaha. Kalau mau stagnan cuma produksi kecil-kecilan nggih monggo tanpa adanya pajak. Tapi kalau mau naik kelas masuk e-katalog yang nanti dengan adanya produk kita di e-katalog itu bisa dibelanjai dibeli oleh pemerintah. Sekarang pemerintah nggak boleh anggaran beli cash kan nggak boleh Bu Dian, harus di e-katalog. Jadi kayak umpamanya contoh ya, catering, saya punya catering. Nah, catering saya itu saya masukkan di e-katalog. Saya set apa saja menunya, berapa harganya. Sedangkan dinas-dinas kalau belanja ya buka e-katalog itu Bu Dian, harus memilih catering mana yang dia sukai, yang mana yang terpercaya, belanjanya lewat e-katalog itu. Lah untuk e-katalog itu persyaratan juga harus halal, harus pajaknya sudah selesai selama 2 tahun, terus perizinan yang lain-lainnya juga harus lengkap. Itu sebenarnya longgar. Kalau mau maju nggih monggo diteruskan, tidak mau maju ya cukup di halal atau PRT saja. Itu tergantung ke pelaku usahanya sendiri. Karena Mbak Vika sendiri juga pelaku usaha, jadi paham ya Mbak Vika. Iya, saya juga belum daftar e-katalog Bu Dian karena masih skala kecil.
mungkin pemerintahan kan belum membutuhkan kebab. E-katalog itu tidak hanya makanan Bu Dian, semua sekarang harus semua. e-katalog. Iya, semua Gitu. lini mulai dari bangunan, Kebutuhan sehari-hari iya, ya. Bu, kebutuhan pemerintahan, mungkin alat tulis kantor itu semuanya harus Masuk e-katalog. gitu. Kalau Belanja pengen, nggak repot-repot sebetulnya ya. iya gitu Bu Dian. Gitu. Kemudian untuk bisa menghubungi ini P3H sekarang kan banyak ya, mungkin bisa disosialisasikan, disampaikan ke masyarakat terutama ya. Iya. Ke siapa kira-kira gitu Iya. kalau Alhamdulillah di Magetan tuh setiap kecamatan sudah banyak P3H Bu Dian. Jadi kalau mau daftar halal, monggo bisa ke KUA kecamatan masing-masing. Bisa juga ke MPP juga ada, atau kontak bisa pencarian di akun ya di Google itu ada. Ketik aja cek pendamping halal itu akan muncul nama dan nomor teleponnya yang bisa dihubungi Bu Dian. Jadi sangat mudah sekali sekarang di kecamatan-kecamatan sudah banyak. saya juga termasuk P3 Nah, tapi masih ini Bu Dian ini. masih apa ya Mbak namanya? Masih ecek-ecek. sama-sama masih belajar. banyak belajar gitu. Sama Bu Dian. Oke, termasuk tadi tentang suka duka tadi ya Mbak Iya. ya. Kalau kita melihat kemarin pengalaman kemarin gitu tentang yang viral kemarin loh Mbak. Oh, tentang, Nabis itu. Nah, Nabis itu loh Mbak. Iya, Itu kan prosesnya sebetulnya benar ya. Iya. Nah, itu bagaimana menjadi kaca buat kita. Artinya Iya. untuk lebih berhati-hati seperti itu. Itu sebetulnya Mbak Vika tahu enggak sih? Permasalahannya. Nah, itu, gitu. oke. Sedikit saja mungkin. Ini sekedar cerita dari LP3H kami ya di IAIN Sunan Ampel. Nabis itu sebenarnya prosesnya nggak melanggar syariah ya, memang benar-benar soalnya tidak ada prosesnya juga buahnya kan murni ya, buah anggur murni. murni. Cuma itu karena nomor sertifikat halal Nabis itu dipakai oleh WAIN dengan satu produksi itu ada yang dia selain Nabis juga produksi WAIN gitu. Iya. Dan merek sertifikat halalnya itu dipakai di WAIN itu. Akhirnya kan Padahal yang terdeteksi. disampaikan ke P3-nya Nah, adalah sari buah anggurnya, iya, bukan seperti itu. wine-nya kan gitu. Makanya kalau kita punya produk 10, kita daftarkan 10, mana yang nggak bisa. Nah, dan kita kasih wejangan ke para pelaku usaha bahwa ini sertifikatnya umpama seperti tadi Nabis, ini hanya untuk Nabis, tidak untuk produk lain gitu. Terus juga ini sebagai pembelajaran bagi kita para P3H. Jangan hanya mengambil keuntungan Cuma mencari pelaku, kita mengejar pelaku target lah usaha, kasarannya, kita tanpa kejar ada target kan, Mbak. visitasi di lapangan. Itu visitasi di lapangan itu penting karena apa? Kayak gitu nanti kita lihat itu bercampur nggak antara wine sama Nabisnya anggurnya tadi yang sari iya itu buahnya kan itu. Wadahnya benar-benar terpisah apa enggak, proses pembuatannya dicampur apa enggak, itu kan salah satu nilai penilaian Bu di proses halal itu jadi bukan hanya salah pendamping sampai seperti itu ya Mbak. iya, Jadi itu akhirnya terancam kita sebagai P3H. Selain itu jadi diragukan. Iya. Artinya kembalikan saja ke MUI kemarin kan sampai seperti itu ya Mbak. Iya, itu memang Iya. kita harus sebagai P3H harus lebih teliti lagi, jangan hanya mengambil keuntungan, menghalalkan secara garis besar. Kita harus lebih teliti karena ini tanggung jawab kita kepada Yang Maha Kuasa, nggak hanya kepada pelaku usaha atau ke pemerintah. Jadi harus benar-benar lebih teliti. Ini soalnya menyangkut dimakan umat Islam nanti se-Indonesia, insya Allah juga seluruh dunia gitu. Itu luar biasa sebenarnya tugasnya Iya, P3H itu ya. tanggung jawabnya, Bu. membantu untuk menghalalkan produk-produk mereka. Iya. Apalagi halal itu kan luas, artinya Iya, bukan hanya harus tersertifikasi bentuk halal, tapi kita melihat proses, Nah, kita halal. melihat dari cara motong saja sebetulnya kan harus ada visitasi ke lapangan kan Mbak. Iya, Seperti halal itu. itu meliputi banyak hal, tidak hanya dari produk dan bahan, juga meliputi dari proses pembuatan, penyimpanan hingga pengemasan. Semuanya itu harus benar-benar terpisah dari non halal gitu. Jadi visitasi ke lapangan memang perlu
lakukan. Iya, terus juga sosialisasi ke pelaku usaha itu paling tidak jangan sampai kejadian juga seperti di Malang, Mbak Vika tahu kan? Yang itu nasi goreng. Kurang tahu itu Bu, yang mana itu? Nasi goreng yang miliknya itu Bali itu. Oh, yang akhirnya digerebek Satpol PP itu. Oh iya, nah itu jangan sampai terjadi yang di pada Malang kita. itu. Jadi kalau memang itu ada nonnya ya dikasih tulisan non halal. Nah, itu loh maksudnya, enggak melarang mereka berusaha, cuma bagaimana memisahkan biar orang itu tahu. Iya, ini kemarin saya ikut dari dinas itu studi banding di Bandung ya Ibu. Kebetulan ada trade food center ya. Itu luar biasa itu. Ada tulisan non halal itu jelas terpampang. Iya, jadi kita memudahkan para wisatawan. Oke, non halal nggak jadi belanja nggak makan di sini. Jelas terpampang kayak template jalan gitu. Non halal itu di Bandung sudah diterapkan Bu Dian. Jadi di semua kedai makanan yang di food center itu jelas non halal, non halal itu seperti itu. Mungkin itu kalau bisa diterapkan di sini mungkin ya luar biasa gitu ya. Iya. Sebetulnya banyak sekali yang bisa mau kita obrolkan ya tentang halal ini, itu, tapi terbatas waktu Mbak Vika. Iya, sama-sama. Mungkin sebelum kita akhiri ada yang perlu disampaikan enggak tentang halal selaku P3H? Mungkin agar masyarakat teredukasi, apalagi kalau ini disaksikan pelaku usaha gitu maksudnya Mbak Vika. Ya terima kasih untuk pelaku usaha. Ayo kita halalkan produk kita. Untuk bisa kita naik kelas, kita harus berpikir panjang ke depannya seperti apa. Kalau kita tidak mengikuti peraturan pemerintah, tidak mengikuti kemajuan zaman, kita akan tertinggal. Eman-eman kita rintis lama, terus dengan keegoisan kita tidak mengikuti program ini, sangat eman sekali Kak. Apalagi gratis. Kalau program self declare ini dihapus akan berbayar dan itu lebih mahal. Mumpung gratis, monggo kita daftarkan produk kita ke KUA kecamatan masing-masing atau bisa menghubungi nomor-nomor yang ada di Google, sangat mudah sekali pencariannya kemudian bisa juga di MPP Magetan. Untuk para pendamping P3H, ayo semangat membantu para pelaku usaha menghalalkan produk mereka. Kita niati membantu karena Allah. Insya Allah semoga semuanya dimudahkan. Magetan menjadi halal center di Jatim gitu. Iya. Terima kasih Mbak Vika atas diluangkannya waktu pada kesempatan hari ini. Dan demikian pemirsa, bincang-bincang kita kali ini membahas tentang bagaimana pentingnya sertifikasi halal dan mudah-mudahan memberikan manfaat dan pencerahan bagi kita semua. Dan kita tutup, akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.